Dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Sampuraga dengan ibunya yang sudah berstatus janda, di sebuah desa kecil di Padang Bolak atau Padang Lawas Utara. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, akan tetapi ladang yang mereka kerjakan tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain. Sampuraga dan ibunya terkenal jujur dan pekerja keras, dan Sampuraga ini dikenal sebagai anak yang berbakti kepada ibunya itu. Suatu hari, pemilik ladang kemudian memberikan suatu pendapat kepada Sampuraga, di mana dia mengatakan bahwa kenapa Sampuraga tidak pergi merantau saja, dan siapa tahu bisa mendapatkan pekerjaan yang memiliki potensi besar, dibanding menghabiskan waktu untuk berladang saja. Mendengar hal itu, Sampuraga pun kemudian membicarakan hal itu dengan sang ibu. Di sini sang ibu pun sangat mendukung dan berharap dengan merantau maka nasib mereka bisa menjadi lebih baik. Akhirnya dengan dukungan sang ibu, Sampuraga pun memutuskan untuk pergi merantau. Sampuraga ini pun sampai ke desa Sirambas yang saat itu diketahui bahwa desa ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Silanjang. Singkat cerita, Sampuraga ini pun akhirnya mendapatkan pekerjaan di sana, di mana dia bekerja dengan jujur dan sangat rajin. Karena kegigihan dari Sampuraga ini, sang raja pun mempekerjakan Sampuraga ini, bahkan sang raja pun memberikan usahanya untuk diurus oleh Sampuraga ini. Seiring berjalannya waktu, usaha-usaha yang diurus oleh Sampuraga ini pun berkembang pesat, dan dia pun pada akhirnya menjadi seorang pengusaha yang kaya raya. Karena hal tersebut, Raja Silanjang ini pada akhirnya menjodohkan Sampuraga ini dengan putrinya yang memiliki paras cantik, dan kabarnya pesta pernikahan mereka ini akan digelar secara besar-besaran. Berita pesta pernikahan ini pun sampai ke segala penjuru, termasuk desa kampung halaman dari Sampuraga ini. Ibu Sampuraga ini pun mendengar berita pernikahan tersebut, membuatnya menjadi penasaran bahwa nama pengantin prianya memiliki nama yang sama dengan putranya itu, sehingga dia memutuskan untuk ke desa tersebut demi memastikan apakah benar yang menikah itu adalah putranya. Singkat cerita ibu Sampuraga ini pun tiba di desa saat acara pernikahan itu digelar. Ibu Sampuraga ini pun mencari pasangan pengantin tersebut, dan ketika melihat pasangan itu, betapa terkejutnya dia, bahwa benar ternyata itu adalah putranya. Dan di sini ibu Sampuraga pun merasa senang melihat putranya menikah dengan orang terpandang, dan dia kemudian berusaha mendekati pasangan pengantin itu, dan dia pun memanggil nama Sampuraga. Namun di sini Sampuraga ternyata merasa malu karena melihat ibunya yang berpakaian lusuh, sedangkan tamu undangan Sampuraga ini adalah tamu terhormat, sehingga di sini Sampuraga pun tidak mengakui ibunya itu dengan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal, dan dia menyuruh orang untuk mengusir ibunya itu pergi. Ibu Sampuraga ini pun sangat kaget dan sedih ketika diperlakukan seperti itu oleh Sampuraga, di mana hatinya sangat sakit dan ketika dia kembali ke rumahnya, ibu Sampuraga ini terus menangis dan berdoa, serta berharap ada keadilan untuk dia dan anaknya itu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja cuaca di desa Sirambas ini pun berubah, ada badai dengan aliran air panas yang datang menghantam lokasi pesta pernikahan tersebut, di mana tidak ada yang selamat termasuk Sampuraga sendiri. Atas kejadian tersebut, yang tersisa hanyalah sebuah kolam air panas di lokasi pesta pernikahan Sampuraga ini, dan kolam air panas tersebut dikenal sebagai kolam air panas Sampuraga yang berlokasi di desa Sirambas, Kecamatan Penyambungan Barat, Mandailing Natal, Kota Medan Sumut, Sumatera Utara.